Nah, kemarin teman-teman ini yang cukup mengagetkan ya. Pada saat pengumuman, harga waktu itu kan 249 sama 299, katanya kan untuk 1000 orang pertama. Ternyata 2 minggu itu sudah terkumpul 6.000 orderan, bahkan website-nya sempat down. Nah, beruntung mudah-mudahan video ini tayang selama belum berakhir ya Jakarta Auto Week ya, karena diperpanjang sampai dengan total 10.000. Kita review sebentar ya, bener-bener short review seperti apa ya. Gue mau kasih lihat beberapa alasan kenapa mobil ini cukup ramai banget. Selain dari harganya itu sendiri. Looks-nya kayak gini, ada emblem Jayco, kamera 360-nya, dan tampilannya itu Eropa banget. Clean seperti ini ya. Lampu-lampu tuh sudah LED dan sudah dilengkapi dengan safety sense gitu loh. Dan tentunya pada penasaran ya, di luarnya, di dalamnya itu seperti apa? Gue buka dulu. Nih. Jadi baterainya sekitar 60,9 kWh, range-nya bisa jalan 461. Ibaratnya itu satu kali jalan dari Jakarta ke Semarang ya. NEDC memang. Cuman kemarin kalau nggak salah sempat dicoba ya sekitar pasti 400-an, nggak terlalu beda jauh. Dan ini sudah dikasih tuh bagasi depan. Jadi kalau teman-teman misalkan habis belanja ikan atau belanja durian bisa taruh di sini, nggak perlu takut bau di bagian kabin. Ini juga sudah dapat perdana mesin. Dan ngomong-ngomong, ini warnanya tuh forest green teman-teman. Nih, di samping sebelah sini, teman-teman mau lihat ini ramai banget ya. Gue ini juga agak-agak sulit ya, memang cukup ramai banget. Nah, profil bannya tuh 235 ring 18. Bayangin loh, mobil harga 200 jutaan, ring 18 tentunya cakram depan belakang. Jadi SUV ini bisa dipakai buat di dalam kota atau maupun road trip tipis-tipis gitu loh. Karena mobilnya tuh nggak kecil. Ini kamera 360, ada lampu sen. Terus ada side skirt juga ya, side skirt bagian bawah. Terus sudah dikasih roof rail juga. Dan tentunya gue mau kasih lihat sebelah kiri sini, dia sudah electric seat. Jadi bukan driver doang, sebelah kiri juga sudah ada. Tuh ya, kita keliling sebentar ya teman-teman ya. Nih kita keliling sebelah sini. Ini lagi ramai banget teman-teman ya. Nanti gue kasih footage aja ya. Dia sudah dilengkapi dengan electric power backdoor nih, gitu loh. Jadi mobil ini bahkan kemarin gue sempat kayak bikin komparasi sama Geely EX5. Kenapa? Karena Geely EX tuh karena harganya mirip-mirip 200-an. Sebenarnya bukan lawannya. Kalau ini sebenarnya bisa dikompar sama kayak Kona, bahkan Eto 3. Mungkin kalian boleh spill, ada yang sudah pesen belum gitu. Karena 6.000 itu banyak banget loh. Jujur aja kalau review di pameran kayak gini tuh agak-agak susah teman-teman, karena rame banget. Ini juga rame, itu rame. Kita cari yang agak kosong ya. Nih teman-teman ya, gue mau kasih lihat. Nih, lihat ya. Ini tuh double glass ya. Gimana lagi ada mobil harga 200 jutaan dapat double glass. Double glass artinya apa ya? Jadi nanti kabinnya tuh lebih kedap dan juga anti UV. Termasuk panoramiknya yang gede banget. Itu 1,45 meter persegi. Itu juga anti UV. Jadi nggak usah takut tangan kalian kena panas hitam gitu kan. Tilt teleskopik. Ini sebenarnya dulu gue pernah ikut Jayco G7 Jakarta ke Bali. Ternyata head unit yang bentuknya porter kayak gini, ternyata tuh lebih nyaman. Gue waktu itu pakai ke Bali, ini memang nggak bisa diputar-putar. Ini ternyata kayak ini tuh lebih nyaman, jadi kayak lebih tampilannya lebih muat banyak gitu loh. Dan kalau handphone kalian baterainya habis, kalian tinggal nge-charge, sudah ada wireless charger yang ini ada ventilasinya, jadi nggak gampang panas. Maksimum loh 50 watt ya kan. Tempat cup holder cukup ergonomis. Terus kayak misalkan ini nggak bisa dibuka, yang ngomong ya, nggak bisa dibuka. Sun visor ini kesukaan cewek-cewek, tentunya ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Dan tentunya ini sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto teman-teman. Pengaturan dia nggak semuanya di sini. Di sini kayak di setir juga masih ada nih. Tuh. Dan seperti kayak mobil Eropa, tuas transmisi di sini tenang aja ya. Ini kayak pengaturan lampu dia masih ada tombol-tombol fisiknya. Meter clusternya di sini kecil tapi cukup informatif. Dan joknya di sini ada jok kulit kan, terus ada stitching warna biru menandakan apa mobil EV ya. Ini panoramanya berasa banget, gede banget ya. Dan perlampuan tentunya sudah LED. Gue mau kasih tahu ya teman-teman, salah satu ciri-ciri mobil mewah apa? Semua window sudah auto up and down. Jadi enak gitu loh. Ya, sudah auto up and down, yang double glass yang cuma depan doang ya kan. Salah satu kelebihan mobil-mobil Cina tuh apa ya? Jadi baris keduanya tuh cukup lega. Ini mungkin kalau orangnya segede saya tuh bisa 3 orang dewasa gitu ya. Ada armrest, ada tempat cup holder. Joknya kan udah kulit semua. Headrestnya ada 3. Ini ada separator. Jadi kalau kalian simpan barang itu kepisah atau nggak bisa dilihat gitu loh sih. Blower AC-nya ada 2 nih untungnya ya kan. Ada 2 jadi biar nggak rebutan. Port USB. Dan karena ini platformnya dari EV tentunya rata lantai.
Ini dengan panoramic sunroof kayak gini, ini bikin tuh kabinet berasa lapang banget. Tampilan tamat belakang gue suka banget karena lampunya bentuknya kayak gini tuh. Dan di sini tuh kayak nyambung nih, dari sini nyambung ke sini. Terus ini ada emblem Jayco, kamera mundur, ada emblem G5, sensor-sensor. Tentunya sudah electric power back door nih, jadi buka tutup lebih mudah. Dan ini tadi gue mungkin sempat mention ya, jadi sudah ada separator. Jadi kalau kalian simpan unit lagi simpan barang nggak bisa diintip dari luar. Nih, ya belum dikasih ban serep ya teman-teman ya, belum dikasih sih, dan bisa ditutup pakai ini. Iya, kesimpulannya mobil ini layak banget dipertimbangkan buat teman-teman yang lagi cari mobil second car atau mobil pertama. Sebenarnya mobil ini nggak bisa dibilang second car karena bisa jadi mobil utama juga karena ukurannya juga yang nggak kecil. Terus apa yang bikin mobil-mobil SUV plus EV ini laris banget karena kabinnya cukup lapang, ground clearance-nya tinggi. Terus kayak pengecasan 30 ke 80% cuma butuh sekitar 28 menit, udah support fast charging hingga 130 kW. Dan range-nya tadi itu 461 kilo. Cukup pede lah kalau misalkan pulang kamu ke Semarang. Dan itu bisa dicas di rumah. Nanti mungkin teman-teman bisa berkunjung ke sini barangkali masih keburu ya, bisa test drive segala macam. Apalagi mereka dijamin ya katanya kalau pemesanan sampai tanggal 30 November itu bakal dapat Februari 2006 dan masih pakai harga yang ini. Pesan gue cuma satu, biar kalian nggak penasaran, datang lihat unit dan test drive. Terus kalau misalnya di-compare, dia sama Geely EX2 sama Eto One sebenarnya bukan lawannya dia. Ini sebenarnya bisa banget di-compare sama kayak Kona, bahkan sama Eto 3 ya. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.